Dituding cabuli santri di lingkungan pondok pesantren, Fahim Mawardi resmi dilaporkan ke Polres Jember oleh istrinya Himmatul Aliyah. Istri Fahim juga menuding bahwa suaminya selingkuh dengan salah seorang ustadzah yang mengajar di Ponpes Al Jalil 2 Jember. Namun demikian, terkait tudingan dan tindakan yang dilakukan istrinya itu, Fahim menegaskan akan melaporkan balik istrinya ke polisi. Pasalnya, kata Fahim, tudingan yang ditujukan padanya adalah fitnah. Fitnah bagaimana maksudnya? Jadi si Fahim itu kalau kita lihat selama ini lantang menyuarakan kebenaran, lantang mengecam, bahkan bisa dikatakan menghina tokoh-tokoh NU di negeri ini. Para tokoh NU itu ia anggap salah dalam beberapa hal yang menyangkut pemikiran ataupun dalam hal syariat. Tak tanggung-tanggung yang ia anggap salah dan berusaha ia luruskan. Misalnya Kiai Said Akil Sirot, Gus Wat Plaret, Gus Miftah, dan banyak lagi tokoh NU lainnya. Dan yang belum lama ini yang ia serang adalah Gus Islah Bahrawi. Kan hebat orang ini, tokoh-tokoh seperti mereka saja ia koreksi kebijakannya. Tapi hebat menurut dia loh, dan mungkin juga menurut santrinya yang konon menurut laporan berita jumlahnya ada 27 orang. 270 apa 27? Ya 27 itu. Namun seolah apa yang ia lakukan itu semua patah dan hancur luluh seketika begitu ada kejadian istrinya melaporkan dirinya melakukan tindakan asusila. Ngeri. Kita kembali ke berita tadi. Terkait tindakan yang dilakukan istrinya, Fahim pun malah mengungkapkan hal lain. Fahim menegaskan jika istrinya yang laporan itu telah ditalak. Yang laporan itu kemarin mantan istri, karena saya kan sudah menalak dia. Artinya bukan istri saya sekarang, ungkapnya. Artinya si istri tersebut ditalak sebelum adanya laporan ataukah setelah adanya laporan karena ia panik kemudian menalaknya. Dan terkait tudingan perselingkuhan dengan seorang ustadzah, selain tudingan soal pencabulan terhadap santrinya, Fahim menegaskan jika ustadzah yang dimaksud adalah sedang curhat kepada dirinya. Soal ustadzah itu lagi punya masalah dan gak betah di pondok sehingga minta pulang. Di situ dia melakukan curhat karena tidak kerasan. Tapi akhirnya tidak jadi pulang dan tetap betah di pondok, ujar Fahim. Curhat tapi jam setengah 12 malam. Curhat apa ya? Jadi sebenarnya yang tahu apa yang terjadi di tempat itu adalah orang-orang yang ada di sana. Jadi kalau istrinya Fahim bilang suaminya mencabuli santriwatinya dan berselingkuh juga, ya itu yang benar. Kan kita orang jauh dan taunya cuma dari media, tapi biasanya wanita itu jujur loh. Kita kembali ke masalah Fahim Mawardi tadi. Karena sudah resmi menjadi laporan polisi, dari unit PPA Satreskrim dan tim invasi Polres Jember langsung melakukan olah TKP dan penyelidikan di Ponpes Al Jalil 2. Sekarang kita masih melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan. Nanti mana yang akan kita amankan? Nantinya akan diamankan. Sekarang prosesnya masih berlangsung. Sementara ini terduga atau pelaku masih kooperatif, tandasnya. Ya semoga saja polisi bertindak profesional dalam menangani kasus ini, sebab hal ini membahayakan umat, mencemarkan nama baik pesantren dan lembaga keagamaan. Jangan sampai nama Islam, terutama pesantren, jadi buruk sebab adanya kasus ini. Dan pelaku nantinya juga harusnya dihukum seberat-beratnya biar ada efek jera. Dan orang yang berpikiran seperti Fahim ini tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang memalukan itu. Namun kanal YouTube-nya Fahim malah memberi klarifikasi bahwa kasus itu adalah fitnah. Sebenarnya bukan klarifikasi ya, tapi membantah tuduhan bahwa ia tidak melakukan semua itu dan hal itu hanya fitnah semata. Terus kalau kita berpikir ini fitnah tapi kok yang membuka istrinya sendiri. Di penjelasan video itu memang rancau ya. Kelihatannya Fahim sedang panik atau memang suka memutarbalikkan fakta atau gimana, yang jelas membingungkan. Di awal video dia bilang kalau istri yang melaporkannya itu sudah ditalak dan sudah pisah ranjang.
Namun di video akhir katanya ia tidur malam itu bersama istri dan anaknya. Ini kan kita jadi berpikir, istri yang mana yang sudah ditalak itu atau istri lainnya. Pokoknya aneh dan bikin ngakak saja kasus itu. Tapi sebenarnya kalau Fahim Mawardi itu mau mengakui saja apa yang dituduhkan padanya itu adalah benar, dia malah menjadi seperti kesatria loh. Berani mengakui kesalahan meski terasa pahit dirasakan. Kan dalam ceramahnya dia sering bilang tidak boleh bohong, harus mengatakan apa adanya kalau hal itu menyangkut kebenaran. Dan ini adalah ujian bagi dirinya untuk menunjukkan kebenaran itu. Tapi kalau dia benar-benar membela kebenaran loh, tapi kalau dia hanya membela ego, menjaga harga diri, ya orang jadi malah tidak simpati. Orang akan simpati dan kasihan padanya kalau dia mau mengakui tuduhan istrinya itu adalah benar. Tapi kalau ia malah berkilah, bahkan menolak atau membantah, orang malah akan jadi benci padanya. Kenapa? Fahim Mawardi dalam rekam jejaknya di channel YouTube-nya selalu sering menyakiti perasaan tokoh-tokoh yang ia anggap menyimpang. Tapi kalau misal tokoh yang bersangkutan bisa memaafkan, tapi mungkin para muhibin atau pengikut tokoh itu tentu saja tidak bisa tinggal diam. Jadi bisa dikatakan apa yang terjadi pada Fahim Mawardi saat ini adalah bagian kecil dari karma yang ia terima sebab sering menjelek-jelekan ulama di Nusantara, terutama para tokoh NU. Itu kalau pendapat saya loh. Kalau pendapat Anda bagaimana? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Dan salam waras.